تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kita telah membaca hadits Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban dalam 9 jalur riwayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Setelah itu beliau membawakan hadits Ummu Salamah pada penjelasan seputar puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban juga. Kata beliau rahimahullahu taala dalam riwayat yang ke-10, berkata penulis Al-Imam Abu Bakar Ja'far bin Muhammad Al-Firyadi rahimahullahu taala, haddatsana Abu Khaythamah Zuhair ibn Harbin. Ini Zuhair bin Harb ibn Shaddad An-Nasai Al-Baghdadi, seorang imam terkenal dari guru Imam Muslim yang sangat beliau andalkan, sampai Imam Muslim rahimahullahu taala itu meriwayatkan dari Zuhair bin Harb di dalam kitab sahihnya lebih dari 1000 hadis. Lebih dari 1000 hadis. Kata beliau, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi Ibn Hassan Al-Ambari Abu Sa'id Al-Basri. Beliau ini imam terkenal, fiqh hafidh, sekaligus ahli fikih, rujukan manusia dalam al-jarh wa ta'dil. Iya. An Sufyan, dari Sufyan. Kalau datang kaidahnya dalam riwayat, kalau ada riwayat Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan dari Sufyan, maka Sufyan pasti adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang imam yang terkenal dari ulama negeri Kufah. Bahkan beliau adalah imam ahli sunnah wal jamaah di masanya. Imam ahli sunnah wal jamaah di masanya. Beliau punya banyak riwayat. Beliau yang berkata, andai kata kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan petunjuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kamu lakukan. Dari kegigihan beliau berpegang dengan athar dan sunnah. Ya, maksudnya kalau ada cara menggaruk kepala dari Nabi, kamu ikuti itu caranya. Iya, dikata ada. Tapi alhamdulillah ada keluasannya di dalam hal tersebut. Tidak ada aturan khusus. Walaupun ada Nabi menggaruk kepalanya bagaimana misalnya, itu masuk di dalam kebiasaan manusia sebenarnya. Nabi kan tidak seluruh apa yang beliau lakukan di dalam hidupnya dianggap sunnah. Misalnya beliau makan, minum, tidur, ada kebiasaan-kebiasaan manusia. Tapi kadang pada kebiasaan-kebiasaan beliau sebagai manusia, kalau kita mengikuti dengan maksud iktida, kadang dapat pahala. Kadang dapat pahala. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu pada tempat-tempat singgah Nabi ketika beliau pergi perjalanan haji, Nabi pergi perjalanan haji itu oleh Ibnu Umar dicatat semua di mana Nabi singgah. Dan Ibnu Umar setelah Nabi meninggal, beliau haji,
Beliau singgah semua ke tempat-tempat itu. Nah, itu maksud Ibnu Umar adalah mengambil pahala dengan mencontoh Nabi. Walaupun itu bukan sunnah. Karena itu tidak disunnahkan oleh para sahabat yang lain yang hadir juga. Tapi maksudnya kadang seseorang itu dari kegigihan berpegang dengan sunnah, dia ingin mencontoh Rasulullah SAW pada segala hal. Kemudian Sufyan meriwayatkan di sini Al-Mansur dari Mansur, yaitu Mansur ibn al-Mu'tamir As-Sulami Al-Kufi, an Salim dari Salim, yaitu Salim ibn Abil Ja'ad Al-Qatafani atau Al-Qatafani dari Kufa juga. Ini dari rawi-rawi fiqh ya, dimaklumi. An Abi Salamah dari Abu Salamah, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri, an Ummi Salamah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi jangan antum kira Abu Salamah berarti suami dari Ummi Salamah. Nah, itu salah paham ya. Karena Abu Salamah ini tabi'in. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, tabi'in, tidak berjumpa dengan Nabi. Ummu Salamah ini adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya.